Tidak ada orang yang bisa melihat bentuk asli jin yang asli, tidak ada. Tapi Allah memberikan kemampuan untuk kamuflase. Ada ular Pak di rumah kita atau di masjid ini. Kalau ular itu jalannya di keramik kok cepat, itu jin. Kalau egal-egal biasa karena licin, itu ular sungguhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi nih? Ya monggo. Jam 5:30 itu sudah habis nanti. Ya, 5 menit kan? Tambah 5 menit nanti ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mau bertanya, pada zaman Rasulullah ada suatu peperangan yang besar, yaitu perang Uhud dan perang Badar, sehingga pertarungan itu membawa banyak korban. Lalu sahabatnya bertanya, Rasulullah mengatakan bahwa ada suatu peperangan yang sangat dahsyat lagi, yaitu peperangan Jihadun nafs, hawa dan nafsu. Untuk memberi suatu kemudahan untuk memerangi hawa nafsu itu dengan cara apa, sehingga kita semua ini nggak terjerumus dalam hal yang tidak diinginkan. Dan yang kedua, malaikat dan jin diciptakan oleh Allah dari cahaya, sedangkan manusia diciptakan oleh Allah dari segumpal tanah. Jin dan setan juga banyak yang Islam. Apa jin Islam itu juga mengganggu umat manusia? Itu yang saya pertanyakan. Nah, ya. Terima kasih. Jadi peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah yang sangat berat itu perang Badar, Pak. Perang Badar itu kondisinya mengesankan, mengenaskan. Dilakukan waktu puasa yang semacam ini. Lalu orang Islam hanya 313, orang kafir 1000. 313 itu senjatanya nggak komplit, ya. Yang 1000 oleh ngombe, oleh mangan pecel, soalnya gak poso Pak, senjatanya lengkap. Makanya saat sebelum peperangan Rasulullah itu istighosah, ya. Istighosah itu apa sih? Istighosah itu minta pertolongan kepada Allah, sampai Rasulullah bilang begini, ya Allah, seandainya peperangan ini umat Islam kalah, tidak ada yang menyembah kamu lagi. Sampai begitu. Makanya di Quran disebutkan diturunkan malaikat 5.000 malaikat, ya, yang memakai tanda. Ada sahabat-sahabat itu yang mengatakan ada musuh sebelum diapa-apakan itu sudah jatuh, yaitu ditekek malaikat, ya, itu perang Badar. Lalu setelah perang Badar yang susahnya semakin itu, Rasulullah mengatakan, kita barusan selesai perang yang kecil, kita menuju perang yang besar, jihadun nafs, yaitu memerangi hawa nafsu. Itu perang yang besar. Jadi kalau jenengan semua bisa memerangi hawa nafsu, berarti lebih dari perang Badar. Ya, nafsu manusia itu banyak, masuk syaitonia, masuk nafsu hewania dan seterusnya. Ya, ini nanti kalau saya jelaskan semuanya nggak cukup, nanti insya Allah berikutnya. Yang kedua saya jawab, ya, malaikat diciptakan dari cahaya, betul. Kalau jin itu dari api, bukan cahaya. Manusia dari tanah. Nah, jin sama setan itu beda. Setan itu bukan makhluk. Yang makhluk itu jin, malaikat, ya, terus manusia. Setan itu apa sih? Sifat. Jadi sifat jelek itu setan. Menungso dua sifat jelek, setan. Jin punya sifat jelek, setan.
Makanya di Quran itu fi sudurinas minal jinnati wan nas, membisik-bisikkan ke hati manusia dari kalangan jin dan manusia, itu setan. Ya, aku dan Caipin, saya setan menghadap Caipin ya, karena kameranya di sana. Ya, jadi begitu. Nah, jin itu ada yang Islam. Ngapunten, jin itu tempatnya di mana? Ya di bumi ini. Ya, jadi di sini tuh banyak jin. Kita nggak tahu, karena jin itu diberi kemampuan Allah berkamuflase. Kamuflase itu ngembo, iso ngembo-ngembo. Tidak ada orang yang bisa melihat bentuk asli jin yang asli, tidak ada. Tapi Allah memberikan kemampuan untuk kamuflase. Ada ular Pak di rumah kita atau di masjid ini. Kalau ular itu jalannya di keramik kok cepat, itu jin. Kalau egal-egal biasa karena licin, itu ular sungguhan. Ya, jadi ular jin itu bisa berkamuflase. Nah, sebelumnya dunia ini, ya, ini sebelum dihuni manusia itu sudah Banul Jan. Banul Jan itu anak cucunya jin, ya, itu yang menghuni. Lah apa ya Allah jenengan itu ciptakan manusia. Manusia itu biasa membunuh dan seterusnya. Padahal manusia belum diciptakan. Malaikat itu sudah tahu. Dari mana? Ini ada contohnya, karena malaikat itu tidak ada tahu Pak, kalau tidak mengetahui dulu, tidak diberitahu. Ternyata dulu itu ada anak cucu jin yang menghuni dunia ini. Nah, ya paten-patenan gitu. Akhirnya Allah mengutus namanya Ajazil. Ajazil itu nama akrabnya yaitu Mbah Iblis. Iblis itu namanya Ajazil. Sebelum malaikat jadi ratu di sana, Ajazil itu 40 tahun ratunya surga. Makanya Iblis itu disuruh sujud sama Nabi Adam, nggak mau Pak. Gengsi, mau ngaku ke ojone malaikat. Iblis makhluk. Iblis makhluk. Iblis itu dari jin. Ya, minal jinni fafasaqo an amri rabbi di surat Al-Kahfi. Jadi golongan jin yang fasik dari perintah Allah itu iblis. Jadi baik jin itu iblis, baik awak dewi Nabi Adam. Ya, jadi iblis itu dari golongan jin. Ya, nah ini yang memberantas jin-jin yang merajalela tadi itu iblis. Makanya iblis itu punya pangkat yang tinggi, derajat yang tinggi dibanding malaikat. Dalam tafsir disebutkan Pak ya, Nabi Adam itu diciptakan itu koyok kelontongan gitu Pak, tembikar, celengan gitu, tung 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 gitu loh. Ya, jadi itu. Nah, ini saat sebelum ditiupkan Nuh itu diincak-incak ambek iblis. Iki musuh masuk, ya, masuk mulut, keluar hidung. Barang waktu Nuh weteng gak iso metu itu cendul lah ya udele. Makanya ana udele sing bodong barang itu. Ya. Jadi ini iblis. Ada yang muslim. Kalau iblis itu hanya satu. Apakah iblis ada yang muslim? Tidak ada. Jadi iblis itu adanya hanya satu. Di Quran itu tidak ada jamaknya, hanya iblis. Kalau malak itu malaikat, malaikah itu jamaknya malak, ya, malaikat. Syaiton itu satu, syayatin, setan-setan. Insun itu adalah manusia, annas jamaknya ins. Ya, iblis tidak ada jamaknya, jadi hanya satu. Ya, jadi iblis itu tidak bisa meninggal, iblis sampai hari kiamat. Jin bisa meninggal, tapi umurnya panjang, jin itu. Ya, ate kono gak kenal KB, jadi anake wakil iblis itu. Ya,
Jadi manusia sama iblis di situ banyak manusia sama jin banyak jinnya ya. Oleh karena itu nek ketemu jin ya halo ya gitu aja, nggak usah ada apa. Nah jin itu apakah mengganggu manusia? Ada ya, ada yang mengganggu manusia. Kalau di dalam Al-Quran ada syaitan, syaitan ini bukan makhluk biasa. Syaitan itu bukan makhluk. Syaitan itu adalah sifat yang jelek. Jadi Allah tidak menciptakan syaitan. Makanya di situ wa ma khalaqul jinna wal insa. Bukan wa ma khalaqul jinna wal insa wa syaitan, tidak. Ya. Jadi hanya dua, jin dan manusia. Sifatnya jelek itu syaitan. Ya. Berarti iblis identik dengan setan. Iblis identik dengan setan, sifatnya sifat setan. Iblis tidak ada kebaikannya. Jadi kata-kata iblis itu tabiatnya setan. Kata-kata jin manusia itu tabiatnya iso apa seperti malaikat, iso seperti iblis. Ya, manusia itu kalau baik itu melebihi malaikat. Ya, kalau jelek bisa melebihi hewan, Pak. Ya, jadi walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna dan seterusnya. Ulaika kal an'am, mereka seperti aja kaya. Balhum adol, bahkan lebih jelek dari aja kaya. Menungso itu gitu kalau jelek. Kalau baik lebih dari malaikat. Ya, ini Mas ada waktunya. Kalau kebiasaan di Jawa itu santet itu jin apa iblis apa sih? Ya, ada santet itu kalau bahasa agamanya sihir. Memang ada sihir atau sihir. Kalau sihir itu bahasa Jawa ya, sihir pakai hak. Ya, itu dari iblis. Ya, dari iblis. Mukjizat itu dari Allah. Makanya apa di Quran itu antara Nabi Musa sama tukang sihirnya Fir'aun itu beda, dikumpulkan semuanya ya. Tukang-tukang sihir itu nggawa tali, Pak, diuncal dari ulo ngono. Nabi Musa ya untuk wedi Pak, mulai wake sebutkan Allah, lemparkan tongkatmu, dilemparkan, ditelan semuanya. Ini mukjizat. Tapi kamu dan mukjizat itu kalau tidak diperintah nggak bisa, Pak. Contoh, Nabi Musa itu pernah sakit perut, Pak. Sakit perut lama nggak sembuh, lalu doa kepada Allah, ya Allah, kalau sakit perut ini bagaimana? Gampang Musa, dok ngarepmu itu ada pagar, ono wit-witan itu godoken, umbin, diombe, Pak, sembuh. Setahun lagi sakit lagi, sakit, waduh, si ono wit-witane digodok, Pak, diombe, gak sembuh. Iku wasikan dulu ono wasikan, ya. Nah, godok maneh, diombe, gak sembuh. Lah apa? Ya Allah, saya sakit perut, sudah godok wit-witan itu kok gak sembuh. Ya, nah siapa sih ngomong? Ya, mukjizat itu kalau tidak disuruh tidak bisa, masih tongkatan Nabi Musa dipukulkan, diapakan, tidak bisa jadi apa-apa kalau tidak diperintah. Makanya dulu ini saya diceritani oleh almarhum yang Mujadid, ya. Jadi temannya itu di Termas, itu kan belajar ilmu kanuragan, Pak. Sudah punya, digepuk, dipukul apa saja nggak terasa, nggak percaya. Nah, itu ceritanya. Saya itu banyak diceritani karena saya mulai kecil ikut beliau, ya. Ono alu sing dienggo ndeplok kopi tang-tong itu loh, ya. Sing teko wesi, Pak. Gawe sing digowetno, aku wis duwe kok. Cowok, Pak. Penyek, Pak. Ya. Wis kandhani, engko nek butuh metu-metu dhewe. Gak usah dicoba-coba kok ngene. Itu cerita yang jadi semacam itu. Jadi umpamanya kalau bapak-bapak ikut yang semacam itu, umpamanya ada wirid dan sebagainya, di wirid tidak apa-apa umpamanya. Tapi tidak usah tak
tak coba sih, tidak usah. Insya Allah kalau kita butuh itu keluar sendiri. Ya, itu diperintah Allah nanti. Ya, tidak usah diperintah kita. Ya, itu karena ilmu Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi